Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indah Parabawati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Atika dengan 3 NIM akhir 510 dari kelas 2023J, selaku moderator sekaligus anggota kelompok 7. Presentasi mata kuliah analisis kebijakan publik kali ini dimulai dari pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama Putri Belia Indrawati dengan NIM akhir 501, Atlata Febriana dengan NIM akhir 504, Salsabila Al-Atika dengan NIM akhir 510, Aldira Dwi Felisa Pane dengan NIM akhir 514, dan terakhir Niswa Fadila Nur Hasana dengan NIM akhir 521. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk kelompok 7 dipersilakan materi pertama. Definisi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Day, kebijakan publik adalah is whatever government choose to do or not to do, atau yang berarti apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Edswall mendefinisikan kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Permasalahan kemacetan saat arus mudik Lebaran tahun 2024. Kemacetan arus mudik Lebaran tahun ini telah diprediksi akan meningkat pesat karena pada tahun-tahun sebelumnya diberlakukan pembatasan sosial karena imbas dari COVID-19. Menurut Wikipedia, kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, mencatat beberapa titik kemacetan yang terjadi selama arus mudik Lebaran tahun 2024. Di antaranya, yaitu yang pertama di ruas tol Cikopo, Palimanan, Cipali. Yang kedua, Pelabuhan Merak. Dan yang ketiga, Pelabuhan Ketapang. Bukan hanya di jalan tol dan pelabuhan yang terjadi kepadatan. Pada jalan arteri Pantura juga terjadi kepadatan. Kendaraan bermotor bercampur dengan kendaraan bermobil. Selanjutnya adalah penyebab permasalahan. Rangkaian mudik kali ini kembali diiringi oleh masalah yang terjadi dari tahun ke tahun, yakni kemacetan dan kurang siapnya infrastruktur. Ada beberapa penyebab dari kedua hal tersebut, yaitu yang pertama, jalan dalam kondisi buruk sehingga memperlambat lalu lintas karena harus mengurangi kecepatan dan menghindari jalan-jalan yang berlubang. Yang kedua, kurangnya transportasi publik yang menjangkau pusat-pusat pemukiman, jadi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang dapat menambah volume lalu lintas. Dan yang ketiga, kepadatan lalu lintas yang terjadi saat melakukan proses stopping di gerbang tol. Dan yang terakhir, kepadatan yang terjadi seperti antri kendaraan yang akan masuk ke rest area sehingga dapat menimbulkan kemacetan panjang. Kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah selaku penyedia layanan publik bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan yang diambil pemerintah antara lain 1. One way diberlakukan dengan mengalihkan semua ruas jalan guna mengatasi arus kendaraan yang menumpuk menuju satu arah. 2. Kontraflow diberlakukan dengan mengalihkan sebagian arus lalu lintas sehingga dapat bergerak ke arah yang berlawanan. 3. Traffic flow pengukuran jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pada penggal jalan tertentu pada interval waktu tertentu dalam satuan kendaraan persatuan waktu tertentu. 4. Pembatasan kendaraan operasional sumbu 3 ke atas. Petugas kepolisian akan menyeleksi kendaraan besar sumbu 3 ke atas yang dapat melintas di ruas jalan tol saat momen mudik Lebaran. Ada beberapa pengecualian untuk operasional pengangkutan barang tertentu sumbu 3 ke atas, seperti bahan pokok, bahan sehari-hari masyarakat, dan BBM. Lalu yang terakhir ada ganjil genap, diterapkan untuk membantu pemilihan waktu mudik masyarakat berdasarkan nomor plat kendaraan. Selanjutnya yaitu terdapat alternatif dari kebijakan yang telah teraplikasikan. Beberapa alternatif yang telah teraplikasikan antara lain yaitu 1. Menghimbau masyarakat untuk mudik lebih awal dan menghindari tanggal-tanggal yang berpotensi menjadi puncak arus mudik dan arus balik. Yang kedua,
membangun jalur alternatif yang menghubungkan titik-titik penting di dalam kota untuk mengurangi jalur utama yang cenderung macet. Yang ketiga, melakukan perbaikan secara menyeluruh pada jalan-jalan yang rusak untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Yang keempat, perluasan jalan yang sering macet di titik-titik yang sering mengalami kemacetan, termasuk penambahan lajur atau pelebaran badan jalan. Yang kelima, peningkatan jaringan bus dan Transmetro. Memperluas jaringan bus dengan rute-rute yang merata dan mencakup wilayah yang luas untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Baik, saya cukupkan penyampaian materi kali ini. Saya selaku moderator kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Indah Prabawati dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.